Halo, apa kabar? Pernah nggak sih kita kepikiran semua hasil kerja keras kita selama ini nanti bakal gimana ya kalau kita udah nggak ada? Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas sistem waris dalam Islam. Sebuah topik yang super penting, tapi jujur aja sering banget disalahpahami. Ini kan pertanyaan yang universal banget ya. Kita kerja, banting tulang bertahun-tahun, kumpulin aset. Terus nasibnya gimana setelah kita pergi? Gimana caranya biar semua itu dibagi dengan adil dan yang paling penting nggak jadi sumber perpecahan di keluarga. Nah, disitulah peran sistem waris. Karena begini, tanpa aturan yang jelas, warisan itu bisa berubah dari berkah jadi masalah besar. Sumber rujukan kita bahkan menyoroti gimana sengketa waris bisa menyebabkan keretakan ukhuwah dalam keluarga. Ini masalah nyata loh, dan inilah yang coba diselesaikan oleh sebuah sistem hukum yang terstruktur. Nah, supaya pembahasan kita akurat dan mendalam, kita akan merujuk langsung ke teks hukum yang jadi landasannya. Jadi, semua informasi yang kita bahas ini langsung dari sumbernya, nggak kira-kira? Dalam Islam, hukum waris yang dikenal sebagai faraid itu bukan sekedar urusan hitung-hitungan loh. Ini fundamental banget. Coba deh kita renungkan kutipan dari Nabi Muhammad ini. Ilmu ini adalah setengah dari seluruh ilmu. Wow, ini menunjukkan kalau memahami faraid itu bukan cuma soal aturan, tapi soal memahami separuh dari prinsip keadilan sosial dalam Islam. Oke, supaya gampang, kita akan bedah topik ini jadi 5 bagian. Pertama, kenapa sih warisan itu penting banget? Kedua, apa 3 pilar utamanya yang nggak bisa ditawar? Ketiga, siapa aja yang berhak dapat warisan? Keempat, apa saja hal yang bisa bikin hak waris seseorang jadi gugur? Dan terakhir, kita akan lihat apa tujuan besar di balik semua aturan ini. Yuk, kita mulai. Jadi, mari kita jawab pertanyaan pertama. Kenapa warisan itu penting? Jawabannya simpel. Ini soal menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga. Dengan adanya aturan yang jelas, kita bisa menghindari konflik finansial yang seringkali jadi pemicu rusaknya hubungan, sekaligus memastikan stabilitas untuk generasi selanjutnya. Oke, sekarang kita masuk ke fondasinya. Ada 3 elemen yang sifatnya mutlak harus ada. Kalau salah satunya nggak terpenuhi, ya proses waris nggak bisa jalan. Apa aja sih ketiga elemen itu? Sebelum lanjut, kita samakan dulu pemahaman soal faraid. Anggap aja faraid ini semacam blueprint atau cetak biru dari Tuhan untuk pembagian harta yang adil. Tujuannya apa? Supaya nggak ada lagi perdebatan atau spekulasi. Semuanya udah diatur berdasarkan panduan yang sangat jelas. Nah, ini dia 3 pilar atau 3 rukun tadi. Pertama, tentu harus ada pewaris atau al-muwaris, yaitu orang yang meninggal dunia. Kedua, harus ada ahli waris yang masih hidup, yang disebut al-warith. Dan yang ketiga tentu harus ada hartanya yang mau dibagi atau at-tirkah. Ketiga-tiganya ini wajib ada. Simpel kan? Oke, 3 rukun tadi udah jelas. Sekarang pertanyaan berikutnya yang nggak kalah penting. Siapa aja sih yang dianggap sebagai ahli waris? Apa yang menjadi dasar hukum seseorang bisa punya hak atas warisan? Menurut sumber kita, ada 3 jalur utama yang membuat seseorang jadi ahli waris. Yang paling umum, tentu saja, hubungan darah atau nasab. Ini mencakup keluarga inti kita. Kedua, adalah ikatan pernikahan yang sah. Dan yang ketiga, ini adalah konsep historis yang disebut wala, yaitu ikatan yang muncul karena membebaskan budak. Tapi tunggu dulu. Apakah kalau kita punya hubungan darah atau hubungan pernikahan, otomatis pasti dapat warisan? Ternyata, nggak juga. Ada beberapa kondisi atau situasi yang justru bisa menggugurkan hak waris seseorang. Nah, disinilah detailnya jadi menarik. Inilah yang disebut sebagai penghalang waris. Kita bisa bayangin, ini kayak kartu merah dalam sistem waris. Walaupun seseorang secara status adalah ahli waris yang sah, tapi karena kondisi tertentu, haknya bisa hilang. Mari kita lihat apa saja penghalangnya. Sumber kita merinci ada 4 penghalang utama. Pertama, dan ini logis banget, adalah pembunuhan. Seseorang nggak bisa dapat keuntungan dari kejahatannya sendiri kan? Kedua, perbedaan agama. Ketiga, status perbudakan, ini relevan secara historis ya. Dan keempat adalah murtad atau keluar dari agama Islam. Nah, ayo kita dalami sedikit soal perbedaan agama. Kenapa? Karena ini contoh yang sangat menarik tentang gimana sebuah prinsip dasar hukum Islam bisa diadaptasi dalam konteks hukum modern di sebuah negara, seperti di Indonesia. Coba kita lihat perbandingan ini. Aturan umumnya cukup tegas, seorang muslim tidak mewarisi dari non-muslim dan sebaliknya. Tapi, di Indonesia, hukum menunjukkan adanya fleksibilitas yang luar biasa. Melalui kompilasi hukum Islam atau KHI, ada sebuah instrumen hukum yang namanya wasiat wajibah.
Ini pada dasarnya adalah wasiat yang diwajibkan oleh pengadilan untuk memberikan sebagian harta kepada anggota keluarga non-muslim, tujuannya demi rasa keadilan. Ini contoh yang brilian soal bagaimana hukum bisa beradaptasi. Jadi, setelah kita bahas semua aturan ini, mulai dari rukun, syarat, sampai penghalangnya, sebenarnya apa sih gambaran besarnya? Apa tujuan akhir dari semua kerangka aturan ini? Yuk kita simpulkan. Nah, ini dia intinya. Semua yang kita bahas tadi itu bukan cuma teori. Di Indonesia, prinsip-prinsip faraid ini sudah dilembagakan secara resmi dalam kompilasi hukum Islam atau KHI. Tujuannya sangat praktis dan nyata, memberikan kepastian hukum, mencegah konflik keluarga, dan pada akhirnya menjaga keharmonisan masyarakat. Pada akhirnya, kita bisa lihat kalau faraid itu lebih dari sekedar matematika pembagian harta. Ini adalah sebuah sistem yang dirancang untuk keadilan, kepastian, dan harmoni. Sebagai penutup, saya mau meninggalkan satu pertanyaan untuk kita renungkan bersama. Hukum memang sudah menyediakan aturan mainnya, tapi apa ya kunci sesungguhnya untuk keharmonisan keluarga yang sejati, yang melampaui sekedar pembagian harta? Terima kasih sudah menyimak.